bisa memberikan ya mungkin arahan seperti apa sih psikologinya seperti itu. Nah seperti itu yang pertama. Untuk yang kedua, permasalahan simbol-simbol. Nah mungkin gimana sih permasalahan yang kita hadapi masalah simbol tadi itu, siswa itu supaya ingat gitu. Nah gimana caranya supaya anak-anak mereka itu ingat, ya kan? Jadi misalnya tadi tanda matik itu, matik huruf besar ada sama dengannya, ada kurungnya, kurung biasa, bukan kurung siku, kurung awal gitu ya. Nah itu walaupun mungkin ada suatu buku yang bolehkan, tapi bukan kurung mutlak ya. Ada yang boleh menggunakan kurung siku ya. atau kurung biasa. Nah kurung siku boleh kan, kurung siku seperti ini atau kurung biasa, tapi tidak boleh satu mutlak gitu, garis biasa. Itu determinan. Iya, determinan. Ataupun misalnya kurung awal itu kan jarang juga menggunakan. Nah itu enggak, itu penghimpunan. Nah itu kadang-kadang tuh harus juga diberikan penguatan. Artinya walaupun apa kita menyampaikan lah, oh ini nak boleh ini, yang boleh cuma ini dan ini. Gitu. Nah itu jadi pada simbol bisa kita atasi dengan seperti apa. Yang penting kita mencari solusi pada kombal ini. Yang berikutnya adalah ya tentang permasalahan yang disampaikan oleh Bu Gusrian tadi itu, masalah tentang pengerjaan yang tidak sistematis ya. Kalau dia langkahnya bisa dipertanggungjawabkan benar, tidak masalah, asalkan kita bisa mengujinya dengan cara misalnya mengujinya kalau dia langsung motong satu langkah, dia paham dengan langkah itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi secara umum kita menyesuaikan dengan aturan yang benar dulu. Nah mungkin solusi yang pertama mungkin dari saya tadi kan saya menyimpulkan dari permasalahan kita. Solusi yang tentang yang penyelesaian secara sistematis itu mungkin kita bisa atasi dengan cara mungkin ya solusinya dengan cara kita membuat suatu modul apa namanya LKPD ya. LKPD memang sebenarnya itu tidak bagus juga sebenarnya karena kita mengajak siswa itu dengan cara kita ya tertutup jadinya. Tetapi untuk mengatasi seperti itu, nah kalau desain memang seperti itulah, desain seperti itu. Tapi bisa juga kita mencoba itu langkah yang menurut kita rasional dan itu benar, cobalah kita cobakan itu dulu. Nah, supaya apa? Supaya langkah yang terlincau itu, yang melompat itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya, Bu, Pak, saya boleh nggak langsung ke sini? Nah, kan kerja diskusi di situ. Nah, mungkin ada satu cara, mungkin solusi untuk mengatasi masalah yang penyelesaian dengan sistematis seperti itu. LKPD bimbing. Iya, oke, LKPD bimbing. Nah, mungkin Bu saya ada yang menambahkan. Ya, saya setuju sekali lah kalau misalnya di kita biasanya untuk mengambil asaran untuk yang dan menurut saya lagi ini memang masalah dari saya kebetulan melihat dan ini ya mengalami di kelas juga. Nah kalau menurut saya juga selain itu kita sebagai guru ya kalau misalnya melihat anak yang seperti itu langsung kita betulkan. Jangan kita membenarkan apa yang sudah dikerjakannya. Padahal kan kita tahu tidak sesuai dengan konsep. Jadi harus segera kita perbaiki, kita beri penguatan bahwa apa yang sudah dikerjakannya itu masih keliru dan kita berikan yang benar itu seperti apa sehingga dia itu tidak beranggapan bahwa apa yang sudah dikerjakannya itu sudah benar. Karena kan kalau kita kita melihat dia mengerjakan seperti itu, kemudian malah kita membetulkan dan mengapresiasi bahwa dia benar, itu kan artinya sama dengan kita membenarkan yang dikerjakan yang padahal salah itu. Jadi harus langsung kita perbaiki, kita koreksi, dan kita terangkan di depan kelas sehingga teman-temannya juga tahu bahwa itu adalah salah konsep, ya. Supaya dia tidak berlanjut, karena yang kita sering mengulang-ulang aja memberitahukan bahwa ini salah, harusnya begini, itu masih banyak yang tidak sesuai. Apalagi kalau misalnya kita membenarkan yang salah. Mungkin tambahan dari misalnya berarti kan kita melihat itu ada permasalahan untuk kelas itu, ada permasalahan ternyata seperti itu. Nah kita lebih baik ya sekaligus kita bukan dengan orang itu saja, tetapi secara semuanya. Misalnya contoh ada soal-soal dia memotong langkah yang tidak sesuai, berarti kita langsung memberikan penjelasan, menekankan. Nah ini menekankan, bukan kita menjawabkan, bukan. Kita menekankan, nah ada yang punya kawan kamu yang seperti ini, harusnya kita tambah ini lagi supaya dari mana dapatnya ini dia dari sini dulu. Nah mungkin seperti memberikan penekanan secara umum di
Kalau saya itu biasanya lah saya suruh kawannya yang duduk itu untuk mengecek jawaban kawannya. Jadi silakan cek jawaban kawan kalian yang ada di papan tulis, apakah ada yang perlu diperbaiki, apakah sudah benar. Nah itu biasanya dilontarkan ke anak. Nah kalau misalnya anak ada memberikan tanggapan, misalnya oh ini Bu salahnya, atau oh sudah bujur Bu, nah baru kita beri penguatan. Kalau misalnya ternyata anak ini setuju dengan kesalahan dari kawannya, nah itu kita harus lebih ini lagi. Tapi kalau misalnya ada yang memberikan tanggapan dan mengatakan bahwa itu memang salah dan yang betul itu harus seperti apa, nah itu bisa kita apresiasi anaknya dan kembali kita beri penguatan ke kawannya yang lain bahwa kita harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan ini. Ya. Berarti Wenda memberikan penguatan. Jadi penguatan itu yang kalau ada permasalahan itu berarti berikan penguatan ya, penguatan. Oke, intinya gini Pak, kita dulu jangan sampai membiarkan anak salah. Harus pokoknya kalau dia salah kita minta dulu yang lain koreksi. Kalau misalnya tidak ada koreksi juga, nah kita yang koreksi. Tapi kalau misalnya ada koreksi dan benar, kita beri biasa supaya tidak berkelanjutan gitu. Dan membiasakan anak juga kan untuk melakukan langkah-langkah secara sistematis dan logis, kemudian sesuai konsep, tidak menyalahi aturan. Boleh menanggapi sedikit Pak? Boleh. Terkait LKPD terbimbing nanti. Kalau dalam kurikulum Merdeka memang kan kita dianjurkan menggunakan model seperti PPR, PGTL, tapi tidak mengapa misal kita masih menggunakan discovery atau inquiry. Nah, cuman menurut Ulun karena kita sudah mengevaluasi atas hasil apa peserta didik kita, dan kalau memang Ulun sangat setuju dengan apa yang pengen sampaikan bahwa kalau kita melihat peserta didik kita sekarang memang perlu untuk LKPD terbimbing, bukan open ended untuk yang sekarang, mungkin untuk yang sekarang sebagai bahan kita untuk membiasakan mereka aja dulu. Mungkin kita perlu waktu misalnya deadline, misal untuk 1 semester kah kita menggunakan LKPD terbimbing sampai mereka terbiasa, baru untuk selanjutnya nanti kita bisa menggunakan open ended. Nah itu pun sesuai dengan bahan refleksi kita juga. Jadi Ulun sama setuju dengan apa yang pengen sampaikan terkait LKPD terbimbing. Nah, berarti langkah kita nanti masing-masing kita ya, masing-masing kita saya bertanggung jawab di kelas 10. Nah, berarti saya memikirkan bagaimana sih untuk membuat nantinya LKPD yang terbimbing seperti itu. Artinya mungkin nanti saya sampaikan gimana nih kawan-kawan, bisa nggak ya dipakai nih yang saya bikin ini. Oh ternyata biar kawan-kawan yang lain, oh bagus nih, atau ini kurang, tambahkan ini. Nah jadi kita di kelompok kelas 10, 11, 12 itu tetap bersama, tidak hanya masing-masing kelas 10 ya 10, bukan seperti itu. Kita adalah namanya kombal matematika, berarti kita harus memikirkan sama-sama. Jadi produk dari kelas 10 nya kan nanti kelas 11 juga, produk 11 kan kita 12 juga ya, orang-orang kita juga yang merasakan nanti apa sih manfaatnya dalam pembelajaran kita nanti seperti itu. Mungkin Ibu Rizka ada secara psikologinya anak-anak kita ini apa sih, gimana sih kita bisa membangun. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita, dia taat saja ya, jujur aja ya. Kalau ya mungkin takut nggak tahu bang lah, tapi kalau dengan guru matematik jujur aja, nggak guru matematik tuh. Nah jadi di dalam pembelajaran siapa yang berani sih dengan guru matematik, nggak ada yang berani ya. Ya itu padahal biasa ya, tidak pernah apa-apa kita kan. Nah mungkin di SMP kita nggak tahu artinya seperti apa sih pembelajaran SMP. Nah kadang-kadang juga saya mungkin banyak salah juga mungkin lah dalam belajar. Nah ini nanti pelajaran SD nih, SMP, nah itu kadang-kadang aku berulang kali nyampein supaya apa? Supaya semangat itu ada. Nah, tapi mungkin secara psikologi mungkin apakah itu membosankan siswa, apakah membuat siswa tertekan, seperti apa? Nah mungkin secara gimana sih Bu Rizka yang mungkin bisa menghadapi secara bisa juga mungkin memberi tip dan trik kita supaya anak itu kalau kita ngomong melekat. Padahal gini, jujur aja, dalam belajar jenak, biar usahakan 1 hari 5 menit aja buka belajar matematik nih. Ya, 5 menit atau 10 menit lah, maksimal 10 menit aja. Setiap hari satunya. Biar misalnya nggak bisa menghitung tambahan, kurangan, biar buka di Google. Sekarang banyak Google. Nah, trik-triknya cara-cara yang disampaikan. Tetapi, nah, cara motivasi juga mungkin psikologis seperti apa sih? Iya. Mungkin Bu Rizka bisa memberikan
kadang ini juga Pak, misal kayak menyebutkan mungkin intonasi atau kayak apa, wah ini kan pelajaran SD, langsung yang kayak kadang tuh kalau sudah mengucapkan itu baru sudah ini pelajaran SD, nah harusnya kan sudah bisa baru diomongin itu, padahal di awal sudah ini kan pelajaran itu respon yang tak terkendali. Padahal responnya terkendali. Kalau aku malah kayak gini, di pelajaran kelas berapa? Kelas 3 Bu, oh cucu Kaidam sekarang kelas 2 belum masih. 2 SMA. 2 SMA. 2 SMA. Tapi kalau sudah Ini terpakai mungkin ini ada suatu kesalahan kita. Kata-kata itu mungkin bisa juga bicara apa ya? Memang niat kita nggak seperti itu. Bukan Niat kita tuh meremehkan. meremehkan, tapi maksud itu membuat motivasinya. Oh, ternyata aku ini sudah kelas SMA kelas 1. Toh ternyata materi kelas 4 SD, kelas 5 SD aku nggak bisa nih. Gimana sih aku nih harusnya? Nah itu Bu, kita beri penguatan lagi. Coba Pampian buka anak di Google kamu itu atau di YouTube kamu itu ada cara nambah seperti apa nambahnya. Nah itu kan berikan itu nambah kurang itu. Itu fakta ya. Jadi fakta itu buat saya fakta. Terjadi di lapangan. Ah itu fakta kita. Nah ini juga lah, kalau misalnya kayak operasi tambah kurang, Iya. atau kayak penyuluhan kurang, itu tuh kalau misalnya kadang-kadang kita ngomong utang sekian, kan bisa. Tapi habis itu diberi soal lagi, nggak bisa lagi menganalogikan dengan kata-kata yang sama lagi. Tapi harus kita lagi ngomong utang sekian. Harus kita. Padahal kan harusnya dengan contoh, oh kalau negatif salah misalnya. Tapi jangan juga pernah kita membiasakan sama dengan membiasakannya berutang. Tapi kalau ganti dosa atau Saya jadi hanya tulus ya, tulus jari aja jarinya. Kalau ada 5 jari, misalnya 5 tulus itu, plus tuh kita buat tulusnya. Yang minus tuh kita buat shortnya. Hapus boleh atau coret. Misalnya 5 plus min 4 misalnya. Oh ada plus 5 buat membuting, min 4-nya coret 1, 2, 3, 4. Oh ternyata tinggal berapa, misalnya seperti itu. Yang minus seperti juga sama dibalik, tergantung pada posisi apa yang anunya. Nah itu sudah disampaikan juga, tapi ya memang ya, nah mungkin secara motivasinya kan harus ada kalau mungkin dari psikologinya Bu Rizka. Silakan Bu Rizka. sedikitnya kayak seminggu depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang bisa bergabung dengan guru-guru matematika yang hebat, yang begitu interaktif dan memiliki banyak hal yang memang perlu didiskusikan bersama. Tujuannya memang untuk pembelajaran dan siswa di kelas juga. Mulai dari mana lah mengomentari atau memberikan sedikit mungkin tanggapan terkait apa yang sudah disampaikan tadi dari Bu Aryani, Bu Sriani, Bu Wardah, Bu Indah dan Bapak Haji Rahmadi terkait masalah untuk yang sering terjadi pada anak didik kita, siswa kita yang tadi diangkat oleh Bapak Ibu semua di kelas 10, misalnya dari awal mengenai tentang hitungan dasar ya Bu ya, dari penjumlahan, pengurangan, pengalian atau pembagian, kemudian ditambah juga dengan adanya kurang mungkin apa bahasanya kurang pahamnya siswa mungkin terkait simbol-simbol yang sebenarnya itu menjadi dasar kebutuhan mereka ketika mereka belajar matematika ya. Kalau dipandang secara pendekatan atau bagaimana kita memahami psikologi siswa, ulun rasa memang kalau di kelas siswa ini kan memang kita pahami, harus kita pahami beragam berbeda-beda. Artinya tingkat pemahaman dan sebagainya itu tidak bisa disamakan. Mungkin pada ada anak yang memang sudah paham betul dengan penggunaan simbol, dengan hitung-hitungan. Kemudian ada anak yang mungkin masih terkendala dengan itu. Artinya memang di sini kita perlu adanya pendampingan, pendekatan kepada siswa. Mungkin guru pada saat masuk di kelas ya bisa jadi ada yang juga merasa terbebani, aduh ini anak ini kenapa kemampuannya seini gitu. Harusnya kan bisa mengikuti pembelajaran yang memang sudah harusnya belajar ini loh nak, dia nih masih di mana gitu. Masih di mana itu. Sama tadi yang sudah disampaikan juga sama
Bapak Ibu terkait yang misalnya gimana kita merespon pun apakah itu benar atau salah. Memang kalau bisa ya kita harus mengendalikan respon terhadap anak, karena kan kita tidak tahu kadang bagian mana dari perkataan kita atau respon yang kita tunjukkan itu yang menjadi kayak semacam obat untuk mereka. Bisa jadi mereka merasa ini tidak ada pengaruhnya, bisa jadi ada respon atau yang ditampilkan oleh Bapak Ibu yang begitu mengena, misalnya gitu dengan respon yang lebih ke positif. Sama hanya tadi kayak yang disampaikan Ibu Gusriani terkait misalnya kita menganalogikan hitungan. Kenapa kalau menganalogikannya ke hutan atau ibu kan mungkin ini akan bisa membiasakan anak, mengajarkan gitu lah secara terimplisit mengajarkan anak untuk berhutan gitu. Padahal kan mungkin kalau kita bisa lebih memilah dan memilih, kita bisa mungkin mengarahkan kalimat itu dengan yang lebih positif. Bisa jadi anak diberikan gambaran bahwa kita memiliki uang 100.000. Ketika suatu saat kita bersedekah atau memberikan atau menolong, kita mengeluarkan 20.000. Nah, sisa berapa uang yang dimiliki? Mungkin seperti itu. Arahnya saja mungkin yang anak mungkin lebih bisa terima ini. Memang kadang untuk melaksanakan kita ya spontanitas, dan keadaan di lapangan pun kadang mempengaruhi. Ini keadaan di lapangan pun mempengaruhi. Yaitu balik lagi kadang kita kalau kita ingin mengkondusifkan siswa, artinya kita juga harus di diri kita juga kayak gitu. Nah, maksudnya mengusahakan memilah-milih dulu yang mana yang mau diinginkan, karena yang kita hadapi memang siswa yang sangat beragam, yang memang berbeda-beda pula respon yang ditampilkan oleh siswa. Mungkin itu yang terkait dengan ya perlu kesabaran Bapak. Ini perlu kesabaran. Artinya kan ini tidak bisa yang serta-merta anak akan sesuai dengan keinginan kita, karena memang ini tahapan mempelajari matematika tidak hanya di SMA, mempelajari matematika dari usia dini pun mereka belajar. Bahkan sekarang kan digalakkan juga numerasi dan literasi itu dimulai dari usia dini. Artinya anak tidak cuma berhitung mutlak dengan bilangan 1 tambah 1, tapi dia diberikan analogi yang cerita yang seperti apa, bahwa yang ya itu tadi akhirnya dia bisa memahami dari itu. Terkait simbol ya memang mungkin anak-anak kita di zaman sekarang ini yang banyak dipengaruhi juga oleh media sosial, penggunaan gadget, daya ingat mereka itu lebih cepat kepada hal-hal yang menyenangkan. Kalau kayak simbol dan sebagainya mungkin ingatannya akan iya butuh waktu gitu Pak. Ya kembali lagi Bapak Ibu harus sabar mengulang simbol itu seperti apa. Artinya kalau memang anak ini perlu bimbingan khusus untuk kan bisa aja terjadi ada di dalam satu kelas mungkin yang dia hitungannya mungkin sangat di bawah dari kawan-kawannya. Artinya ya memang harus, atau kalau memang itu di luar kapasitas Bapak Ibu ya disarankan kepada anak mungkin mengikuti bimbel atau apa gitu. Nah, karena itu yang dasar yang memang harus diketahui pada saat SMA gitu. Kalau untuk mungkin itu cukup untuk yang dasar matematika tadi untuk hitungan ataupun simbol. Kalau untuk penyelesaian masalah tadi lu setuju dengan Bapak Ibu semua. Sepertinya Bapak Ibu juga sudah mungkin sudah membaca situasi kelas bagaimana dan situasi peserta didik bagaimana. Artinya memang keadaan siswa kita, peserta didik kita itu perlu banyak bimbingan. Artinya di LKPD pun kalau bisa kita konsepkan ya dikonsepkan. Artinya kalau memang walaupun dalam kurikulum merdeka mereka dibebaskan apa itulah misalnya seperti itu, tapi kalau tidak dibimbing rasanya mereka tidak akan mencapai mungkin tujuan yang dari pembelajaran itu. Artinya mungkin bisa jadi ada konsep atau langkah yang